Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alfi Khairia dengan NIM 250 210 204 014. Saya dari kelas A. Saya di sini akan menyampaikan tentang hakikat, karakteristik, ruang lingkup, dan sejarah ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Yang pertama, hakikat ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial pada dasarnya adalah bidang studi yang mempelajari manusia dengan segala aktivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu pengetahuan sosial tidak hanya membahas kebutuhan fisik, tetapi juga menyentuh aspek budaya, psikologis, dan interaksi sosial manusia. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan sosial mengajarkan bagaimana manusia berperilaku, bekerja sama, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial. Yang kedua, karakteristik ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari mata pelajaran lain di antaranya, yaitu interdisipliner dan multidisipliner. Ilmu pengetahuan sosial merupakan hasil perpaduan dari berbagai cabang ilmu sosial, seperti geografi, sejarah, ekonomi, politik, hukum, dan sosiologi. Semua ilmu tersebut tidak diajarkan secara terpisah, melainkan dipadukan agar lebih mudah dipahami dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, fokus pada kehidupan nyata. Materi ilmu pengetahuan sosial tidak sekedar teori, tetapi selalu dikaitkan dengan peristiwa dan masalah nyata yang terjadi di sekitar peserta didik. Hal ini bertujuan agar siswa terbiasa berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, serta memiliki keterampilan sosial yang relevan dengan kehidupan. Dan selanjutnya, pembinaan warga negara. Melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, siswa dibimbing agar tumbuh menjadi warga negara yang berkarakter baik, memiliki kesadaran hukum, menghargai hak asasi manusia, serta mau bekerja sama demi kepentingan bersama. Dan yang ketiga, ada ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial. Ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial cukup luas karena mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan, yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosial yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan, yang mengkaji perjalanan peristiwa, kesinambungan kehidupan masyarakat, serta perubahan yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, sistem sosial dan budaya, yang menjelaskan tentang struktur masyarakat, nilai, norma, dan budaya yang berlaku sebagai pedoman hidup bersama. Dan yang keempat ada perilaku ekonomi dan kesejahteraan, yang mempelajari cara manusia mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta upaya mencapai kesejahteraan. Dan yang keempat, ada sejarah ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Perjalanan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia memiliki latar belakang yang panjang. Pada awal mula tahun 1972, ilmu pengetahuan sosial mulai diperkenalkan melalui proyek Perintis Sekolah Pembangunan PPSP yang digagaskan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP, Bandung. Proyek ini menjadi cikal bakal perkembangan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah. Selanjutnya ada implementasi resmi pada tahun 1974 sampai 1975. Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial mulai diterapkan secara resmi melalui kurikulum 1975, yang pada saat itu ilmu pengetahuan sosial dijadikan satu mata pelajaran terpadu agar siswa lebih mudah memahami kehidupan sosial. Dan tujuan awalnya adalah
pada masa awal pengajaran ilmu pengetahuan sosial berfokus pada penanaman nilai-nilai Pancasila dan pembentukan karakter bangsa. Hal ini sangat penting mengingat kondisi politik Indonesia pada saat itu yang tidak stabil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.